benih itu tumbuh dalam keheningan, tetapi pohon roboh dengan suara yang hebat. Baik, nah sekarang membentuk diri. Orang yang paling ideal untuk dijadikan sahabat adalah Junzi. Junzi ini kalau dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan sebagai gentleman. Gentleman itu kalau letternya sebenarnya itu saya pakai istilah susilawan. Saya tidak tahu cocok apa enggak. Manusia yang bermoral, bersusila. Saya bilang susilawan, nanti yang perempuan protes susilawatinya mana, Pak? Karena dia ada budiman, nanti ada yang tanya budiwatinya mana, Pak? Jadi Junzi itu manusia yang berbudi, manusia yang bersusila, manusia yang bijaksana. Lawannya Sioren. Kalau Sioren ini manusia rendah, manusia kecil. Cirinya apa seorang Junzi? Cari sahabat yang punya karakter ini. Yang pertama apa? Memegang teguh kebenaran, kemudian memedomani kesusilaan, tidak ingin menangnya sendiri, dan dapat dipercaya. Nah, kalau punya teman dengan 4 kualitas ini, dekati dia, jadikan sahabat. Jadi punya prinsip karena dia teguh memegang kebenaran, kemudian moralnya bagus, kemudian tidak ingin enaknya sendiri, menangnya sendiri, kemudian dapat dipercaya. Nah, ini ya mungkin sulit ya mencarinya, tapi ya patokan ideal itu kan jadi standar. Dapat 50%-nya alhamdulillah, 90% lebih alhamdulillah lagi. Jadi cari seorang yang Junzi, manusia sejati. Yang kedua, Junzi itu lebih suka introspeksi, menuntut dirinya sendiri daripada menuntut orang lain. Jadi kalau orang yang suka nuntut orang lain itu orang yang rendah budinya, Sioren tadi. Jadi nuntut orang lain itu selalu marah-marah ke orang lain, kamu salah ini, kamu salah itu, kamu kurang ini, kamu kurang itu, kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu. Itu kan terus biasanya kalau kamu jengkel kan kamu balasnya, emang siapa lu? Merentah-merentah. Nah, ini namanya nuntut ke orang lain. Seorang Junzi itu orang yang dituntut dirinya sendiri. Aku sudah sopan ndak? Aku ini sudah terpuji ndak? Sudah adil ndak? Sudah bijaksana ndak yang aku lakukan? Jadi seorang utama, seorang budiman itu lebih menuntut dirinya sendiri. Nah, yang ketiga, seorang Junzi itu bukan alat. Bukan alat itu berarti dia tidak bisa dinego, tidak bisa diperalat, dan tidak akan memperalat orang untuk kepentingannya. Sudahlah, kita sama-sama teman, salah-salah dikit ini tidak apa-apa ya. Tidak. Kalau untuk kebenaran tidak bisa dinego. Itu namanya Junzi, seorang yang mulia. Kemudian Junzi itu mengutamakan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Nah, ini enak dijadikan sahabat daripada orang-orang yang dipikir dirinya sendiri terus atau kelompoknya sendiri terus. Cenderung egois. Kemudian dia mau berlomba tapi tidak mau berebut. Mau berkumpul tapi tidak mau berkomplot. Nah, kalau berkumpul itu biasanya untuk kebaikan. Kalau berkomplot itu untuk keburukan.
Jadi diajak ngumpul-ngumpul oke, tapi diajak berkomplot enggak. Ngumpul-ngumpul untuk kebaikan. Jadi kan misalnya kumpulan ngaji bersama itu berkumpul, kan tidak mungkin disebut komplotan orang ngaji, kan tidak enak. Jadi ini orang bijaksana, orang budiman itu ya ngumpul ya, ngomplot enggak. Kemudian lomba ya, berlomba dalam kebaikan oke, tapi tidak rebutan. Jadi kalau rebutan itu saling mengalahkan, saling menaklukkan, saling menjatuhkan. Aku yang paling banyak, kamu sesedikit mungkin. Nah, ini namanya rebutan. Tapi berlomba ayo. Berlomba itu aku akan lebih baik, aku akan lebih baik darimu. Yang sana juga aku akan tidak mau kalah dalam kebaikan darimu. Nah, ini orang yang bijaksana. Nah, Junzi itu tidak memuji seseorang karena kata-katanya dan tidak menyia-nyiakan kata karena orangnya. Jadi tidak tertipu oleh kata-kata, meskipun juga tidak menjudge orang hanya dari luarnya saja, kata-katanya saja. Jadi intinya tidak mudah menghakimi orang, tidak mudah memvonis orang. Nah, itu seorang Junzi. Jadi kalau teman-teman mampu, carilah sahabat seideal ini, atau bentuklah dirimu seideal ini untuk jadi seorang yang pantas dijadikan sahabat. Nah, nanti Konfusius punya konsep teman jauh dan teman dekat. Ini jarak ya, bukan urusan LDR-an apa. Jadi maksudnya begini loh. Kita itu dalam hidup ini biasanya sangat appreciate, sangat menghargai teman jauh. Makanya ada kalimat dari Konfusius itu, ada teman dari jauh yang datang berkunjung, bukankah menyenangkan? Kita misalnya punya teman di kampung, tiba-tiba datang ke Jogja, ke sini menemui kita, itu kan gembira, itu teman jauh. Sebenarnya maksudnya kalimat ini menurut saya, teman yang jauh saja datang begitu menyenangkan. Lah kok kita lupa dengan teman yang dekat? Harusnya lebih menggembirakan. Kalau teman jauh datang pada kita, kegembiraan kita datang karena kenangan-kenangan masa lalu. Kenangan tentang peristiwa-peristiwa kita bersama dia. Yang indah-indah. Teman itu kan begitu. Meskipun misalnya teman-teman zaman SMA dulu ada teman yang musuhan dengan kita, gegeran dengan kita, sering kali kita tidak cocok, tapi begitu sekarang sudah tidak ketemu lama, reunian, itu kan isinya gembira semua. Yang dulu cerita marah-marah, sekarang jadi cerita ketawa-ketawa. Betapa konyolnya kita dulu, betapa, itu kan kenangan. Jadi teman lama itu selalu menyenangkan. Ini bukan CLBK loh ya. Jadi memang teman. Jadi teman, kalau mantan kan beda rumusnya. Kalau teman itu hadirnya selalu menyenangkan karena kenangan yang telah dibuat. Sementara teman dekat itu, hari ini kita sedang membangun kenangan. Jadi yang satu, kita mengingat-ingat kenangan saja begitu gembira. Harusnya dengan teman-teman dekat, yang kalau ada apa-apa dia datang duluan. Saat ini kita sedang membangun kenangan, kita lebih gembira lagi kalau bersama. Itulah sebenarnya harganya seorang sahabat. Kita sering lupa betapa berharganya sahabat-sahabat yang sekarang ada di sekeliling kita. Diingatkan oleh Konfusius, coba diingat-ingat sahabat lama yang datang. Itu kan menggembirakan. Nah, berarti hari ini kita sedang membangun cerita-cerita kegembiraan-kegembiraan yang nantinya akan kita kenang. Maka nikmatilah momen kebersamaan itu.
lakukan secara serius, sungguh-sungguh untuk menjalankan kebaikan-perbaikan bersama-sama sahabatmu. Jadi ini konsep teman jauh dan teman dekat. Jadi mari sebenarnya ya tidak usah dibedakan jauh dan dekat, sama-sama menggembirakan. Cuma kadang-kadang kita itu yang dekat lupa, lebih suka mengenang yang lama, yang jauh. Kadang-kadang teman itu karena tiap hari ketemu, rasanya jengkel terus, sebel terus. Karena tiap hari ketemu, yang kelihatan jeleknya saja. Tapi nanti kalau sudah lulus misalnya, lama di kampung, itu kenangan-kenangan yang dulunya menyedihkan itu bisa jadi terus ngangeni kalau bahasa Jawanya. Kita ingin kembali lagi. Nah itu algoritmanya kenangan itu kan begitu. Momen-momen yang sebenarnya mungkin membuat kita malu, membuat kita sedih, membuat kita dulu capek, lelah dan lain sebagainya. Tapi begitu dia berubah bentuk dari peristiwa jadi kenangan, itu nilainya berbeda. Maka silahkan membuat sebanyak mungkin kenangan dengan sahabat-sahabat dekatmu. Karena itulah nanti yang akan jadi cerita di masa depan. Nah, sekarang tentang teman baik dan teman tidak baik. Teman yang baik jenisnya 3. Yang pertama, teman yang tercerahkan atau sahabat yang tercerahkan. Yang kedua, sahabat yang tulus. Dan yang ketiga, sahabat yang perhatian. Jadi teman yang baik ini yang dibawa adalah kebaikan dan manfaat. Sahabat yang baik yang dibawa kebaikan dan manfaat. Sahabat yang tercerahkan itu adalah sahabat yang lurus, sahabat yang konsisten di jalan kebajikan, yang bersama dia aktivitas kita itu selalu kebaikan dan perbaikan. Nilai kita di tengah masyarakat meningkat, kita semakin terhormat. Nah, ini namanya sahabat yang tercerahkan. Jadi kalau kalian punya sahabat anak baik-baik, yang lurus, yang sopan, yang tiap hari ke masjid, soleh dan lain sebagainya, itu kan nilai kita di hadapan masyarakat juga naik. Wow, ini temennya santri-santri dia ini. Oh, dia ini temennya anak soleh, temennya hafal Quran semua loh ala ini. Itu kan nilainya meningkat. Jadi itu yang disebut teman yang tercerahkan. Wow, ini temennya dia ini lulusnya kumlot semua loh. Temennya tapi ya. Loh, tapi kan meningkatkan reputasimu, meningkatkan kehormatanmu. Meskipun hanya punya teman, meskipun hanya dekat, kan begitu. Jadi ini teman yang tercerahkan. Itu kan yang membuat kalian senang foto-foto dengan siapa, untuk menunjukkan bahwa temanku kayak gini loh. Temanku yang kalian posting-posting itu kan mungkin foto dengan tokoh siapa. Nah, itu kan ingin menunjukkan bahwa lingkunganmu, circlemu itu orang-orang semacam itu. Itu kan menaikkan reputasimu di tengah masyarakat. Cari teman yang baik, maka nilaimu juga akan meningkat. Itu teman yang tercerahkan. Yang kedua, teman yang tulus. Kalau ini tidak ada hubungannya dengan kualitas dirinya, tapi karakternya. Tulus itu orang yang tanpa pamrih. Jadi dia jujur, dia setia. Mungkin kualitasnya tidak setinggi dirimu, tapi percayalah dia akan mendukungmu. Dia akan setia padamu. Dia tidak mungkin ngomong buruk di belakangmu. Dia yang paling mengerti tentang dirimu. Nah, ini teman yang tulus, sahabat yang tulus namanya. Jenis teman kedua. Enak diajak kemana-mana.
Teman jenis ini kalau disuruh jaga rahasia, ya dia beneran jaga rahasia. Setia. Jangan bilang-bilang lo ya. Nah, dia ya tidak akan bilang-bilang. Terus dia bikin postingan, nanti dimarahin, kok kamu bikin postingan? Katanya nggak boleh bilang-bilang, saya kan cuma nulis. Podo wae ya. Nggak, kalau sahabat yang setia pasti nggak akan mengkhianatimu. Jadi itu jenis sahabat baik yang kedua. Sahabat baik yang ketiga adalah sahabat yang perhatian. Jadi dia sangat ngerti tentang kita. Dia aktif melihat, mendengar tentang kita. Dan bisa jadi dia lebih paham tentang kita daripada kita tentang diri kita sendiri. Oh, aku tahu cirinya temanku ini. Kalau disinggung ini sedikit dia marah. Padahal kita tidak sadar itu. Nah, ini namanya teman sahabat yang perhatian. Jadi teman yang seperti ini itu enak kalau diajak muhasabah, kalau diajak introspeksi. Coba deh, menurutmu gimana sih aku ini? Nah, ini teman yang perhatian ini, dia bisa menjelaskan banyak. Oh, kamu itu kalau ini begini, kalau ini begitu. Dan tidak ada pretensi untuk menjatuhkan, untuk merendahkan. Tidak. Dia bicara apa adanya demi kita, demi perbaikan kita. Ini namanya teman yang perhatian. Kalau kita belum makan, sudah makan belum? Sudah tidur belum? Tapi tidak basa-basi ya. Kadang-kadang kan kita itu untuk basa-basi saja. Cuma tanya saja sih. Harusnya kan kalau tanya sudah makan belum, jawabannya belum, yuk tak traktir makan. Nah, itu sahabat. Ya, tapi kalau sudah makan belum, yuk kamu makanlah, nanti sakit mah. Ya, itu bisanya hanya merentah-merentah kan, makan, jangan telat, nanti sakit mah itu. Oke, nah cari sahabat yang perhatian. Jadi ada 3 jenis sahabat baik. Yang pertama sahabat yang tercerahkan, yang dari dia kita bisa belajar banyak, bahkan nilai diri kita meningkat. Yang kedua sahabat yang tulus, yang setia, loyal pada kita, tidak ada pamrih apa-apa selain persahabatannya. Dan yang ketiga, sahabat yang penuh perhatian. Kalau kita punya jenis sahabat-sahabat seperti ini, kita patut bersyukur, berbahagia. Atau seperti tadi, mari kita bentuk diri kita jadi sahabat yang baik dan bermanfaat. Seperti ini. Nah, kalau ini yang buruk. Yang buruk itu biasanya menyakitkan dan merusak. Ini saya tidak tahu, ini istilahnya saya terjemahkan letterlek ya. Ada sahabat yang muluk-muluk, teman yang muluk-muluk, ada teman yang lembut, tapi dalam tanda petik, ada teman yang pinter ngomong. Nah, yang buruk dan merusak yang pertama apa? Orang yang muluk, ngomongnya tinggi. Cuma tidak seperti yang tercerahkan tadi, dia omong tok. Tiap hari tutur-tutur, wae ngandani kita, kamu nggak akan begini, jangan begitu. Tapi kelakuannya dewe ndak begitu. Nah, ini namanya sahabat yang muluk. Kata Konfusius ini rada-rada jenis penipu orang-orang munafik. Jadi ngomong dok, muluk-muluk di depan kita, wah kamu itu harus rajin belajar, nanti nyari beasiswa ke luar negeri, bahasamu ditingkatkan. Tapi yang ngomong sendiri terancam DO. Itu kayak kakak kelas ngajari adik kelasnya itu, wah muluk-muluk. Nah ini kadang-kadang merusak, menyakiti dan merusak. Hati-hati dengan sahabat yang besar omong. Jadi yang tidak sesuai antara yang diomongkan dengan kenyataannya. Ini menyakitkan dan merusak. Ada yang kedua, lemah lembut tapi penuh pamrih. Orangnya lembut, kalau ngomong menyenangkan, menggembirakan, tapi di balik itu
Ada pamrih-pamrih untuk keuntungannya sendiri. Ini namanya, ya istilahnya sahabat yang lembut sih. Kelihatannya halus, nyaman, enak jadi teman. Tapi sebenarnya dia nyari keuntungan untuk dirinya sendiri. Ini sahabat jenis kedua. Ini agak sulit dideteksi, tapi nanti ketahuan di belakang. Jadi lemah lembut tiba-tiba, kamu punya uang berapa? Ya, nanti kalau sudah dapat hilang, muncul begitu lagi. Wah, cerita yang indah-indah, kita terpesona. Nanti ujungnya masih punya ndak? Oke, ya, itu teman jenis kedua. Jadi teman yang menyakiti dan merusak. Nah, yang paling parah yang ketiga. Kalau ini terang-terangan menyakiti. Jadi mereka ini ya memang ngomongnya kasar, menipunya terang-terangan, menyusahkan kita juga terang-terangan. Kalau kita dekat dengan dia, reputasi kita langsung jatuh, kehormatan kita langsung jatuh. Nah, ini teman jenis ketiga. Nah, kalau lihat misalnya orang lihat fotomu jajar dia, loh kamu kenal anak kayak gini nih. Nah, itu teman jenis ketiga. Jadi kedekatanmu dengannya membuat namamu jatuh. Kata Konfusius, dekat dengan orang seperti ini kadang-kadang tidak terelakkan. Karena sahabat itu, teman itu bisa macam-macam. Tapi kata Konfusius, harusnya kita tidak diam saja. Entah kita peduli sebagai sahabat dan melakukan perbaikan, atau ya kalau bisa dihindari. Karena kalau kita diam saja, orang akan menganggap kita komplotannya. Kamu temannya anak itu ya? Mesti nanti kamu datang-datang ke sini nipu nanti, utang nanti. Nah, ini jadi kamu dianggap komplotannya karena temannya jenis-jenis seperti itu. Jadi kata Konfusius ini teman yang pandai bicara. Orang jenis ketiga ini merusak. Jadi ayo sekarang meneliti, jangan sampai kita punya sahabat jenis tiga ini. Atau jangan sampai kita jadi sahabat dengan tiga karakter ini. Jadi orang yang muluk, munafik, orang yang lembut tapi penuh pamrih untuk kepentingannya sendiri, dan yang ketiga orang yang memang terang-terangan ingin menjatuhkan kita, menyakiti kita. Tiga jenis sahabat ini harus kita hindari. Baik. Nah, kalau tadi sahabat itu isinya ketulusan dan lain sebagainya, apa boleh Pak kita mengambil manfaat dari sahabat kita? Kita mengambil keuntungan dari sahabat kita. Kalau menurut Konfusius, boleh saja, tidak apa-apa asal dalam skala yang wajar. Gitu. Itu kalimatnya Konfusius, saya ingin berbagi kereta dan kuda dan pakaian bulu yang ringan dengan teman-teman saya. Meskipun mereka mungkin merusaknya, saya tidak akan keberatan. Jadi ini salah satu pernyataan dari Konfusius yang menunjukkan ya tidak apa-apa, kita saling memanfaatkan, saling mengambil keuntungan, tidak masalah. Dan bedanya apa antar sahabat kalau saling mengambil keuntungan? Tidak ada hitung-hitungannya. Jadi meskipun baju dipinjam kok terus rusak, terus sobek, tidak dihitung, tidak apa-apa. Nanti gantian aku minjem, ya sobek juga ya tidak apa-apa. Itu bukan balas dendam, ya kebetulan saja. Jadi tidak ada saling perhitungan. Makanya saya ingin minjemi kereta, kuda, pakaian, tidak masalah. Nanti kalau baliknya rusak, saya juga tidak akan keberatan. Wong memberi manfaat pada sahabat itu membahagiakan. Nah ini jadi boleh, meskipun ya jangan keterlaluan.
Jadi tidak pakai dihitung, tidak kok, wah kemarin kamu traktir saya habis berapa? Habis 50. Jangan khawatir besok tak traktir 50 juga. Ah, itu perhitungan namanya. Atau kita malah nagih. Wah kemarin kamu tak traktir 50, sekarang malah cuma angkringan misalnya. Tidak begitu ya. Tidak diperhitungkan pokoknya. Aku punya yang banyak ya tak kasih banyak. Kalau punya sedikit tak kasih sedikit. Yang sana juga begitu. Ini rumusnya persahabatan. Jadi tidak mikir take-nya, yang dipikir give-nya. Take-nya dapat berapa tidak masalah, yang penting aku bisa memberi. Yang sana juga begitu, yang dipikir aku bisa memberi. Itu yang dimaksud sahabat itu saling memberi. Bahkan nanti di kalimat selanjutnya, ya ketika ada teman yang meninggal, kalau dia tidak ada keluarga sama sekali, tidak ada yang diandalkan sama sekali, untuk kepentingan penguburannya, aku yang akan nanggung. Ini maksudnya apa? Yo, kalau sahabat kita kesulitan dan kita mampu memenuhi kebutuhannya, jalan saja, ayo. Aku yang nanggung sebagai sahabatnya. Ini yang dimaksud mengambil manfaat dari pertemanan atau persahabatan. Kalau antar sahabat beda pandangan bagaimana? Nah, ini menarik. Kata Konfusius, kalau antar sahabat beda pandangan, yo, jangan bernegosiasi kalau itu dalam hal kebenaran. Jadi jangan mentang-mentang sahabat, ya sudahlah kalau untuk kamu bolehlah ini. Semula sih ini menurut saya haram, tapi kan buat sahabat tidak apa-apalah. Karena tidak bisa begitu. Jadi kalau untuk kebenaran, jika pandangan-pandangan kalian berbeda, ya jangan bernegosiasi. Nah, mungkin memang beda pandangan, maka hargailah pandangan sahabatmu yang berbeda. Jadi menurut Konfusius, misalnya kalau ada pilihan hidup kita kok beda dengan pilihan dia, yo jangan dikejar-kejar dia, ditanya terus. Bila perlu, hindari membahas masalah yang berbeda itu. Karena kadang-kadang kita itu kan sukanya usil, tanya tentang sesuatu yang jelas-jelas berbeda. Misalnya kamu sudah nikah, temanmu masih belum nikah, tiap ketemu tanya, kamu kok belum nikah, kapan nikahnya? Itu kan menyakitkan. Wong sudah jelas-jelas tahu belum nikah kok ditanya itu terus. Nah, itu namanya tidak menghargai. Ya mungkin yang ditanya ketawa-ketawa, tapi saya tahu batinnya. Oke ya. Ya hargailah Pak, sikap hidup, pilihan dan pandangan temanmu. Jangan terlalu panjang berlarut-larut membahas perbedaan di antara kalian. Mungkin punya sahabat beda aliran, beda organisasi, beda kelompok, ya biarlah jalan. Meskipun jangan juga bernegosiasi. Karena sama teman yang semula menurut saya keliru, dianggap benar sajalah, Anda begitu. Jadi tetap saling menghargai, tapi kita teguh memegangi kebenaran masing-masing. Kuncinya, kata Konfusius, harmoni. Jadi pria sejati atau junzi tadi tujuannya harmoni, bukan keseragaman. Sebaliknya, orang yang kejam itu tujuannya keseragaman, bukan harmoni atau keselarasan. Orang yang kejam itu kan ingin agar pandangannya diikuti semua orang, dipatuhi. Diktator itu kan jenis orang yang kejam. Dia ingin menyeragamkan situasi seperti yang dia inginkan. Ini namanya orang yang kejam. Hidup itu secara sunatullah macam-macam, plural, beda pandangan, beda pendapat, beda persepsi. Kalau ada orang ingin menyeragamkan yang beda-beda ini, namanya orang kejam. Jadi biarlah yang beda tetap dalam perbedaannya, saling menghargailah. Karena memang dalam keyakinan kebenarannya setiap orang kan masing-masing, ya utamanya tidak negosiasi. Kita yakin kebenaran kita kan kita juga tidak mau negosiasi. Mereka juga begitu. Kalau kita mengupayakan keseragaman, namanya kita kejam. Pasti nanti ada pihak yang dizolimi. Maka lelaki sejati tujuannya adalah harmoni, keselarasan,
bukan pada keseragaman. Ini nenek moyang kita sudah canggih dari dulu, yang punya prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Jadi macam-macam tapi hakikatnya yang satu. Meskipun dibiarkan kebhinekaan tetap dalam kebhinekaannya. Nah, ini menarik kalimatnya Konfusius. Di antara teman, terlalu sering menegur biasanya akan membuat persahabatan jadi jauh. Jadi antar sahabat jangan kayak ustadz dengan santrinya. Tiap hari isinya, wah kamu salah, kalau Allah Ta'ala kakean. Ya, enggak lah. Sesama temen ya santai saja lah. Jangan kayak dosen sama mahasiswanya, jangan kayak polisi sama yang ditangkep, enggak. Jadi yo sama temen yo sekali-sekali lah menegurnya, jangan terus-terusan. Yang bijaksana, karena terlalu banyak negur yo mestinya terus jadi jauh. Kalian yang ditegur terus kan yo sebel, diingatkan terus kan ya sebel. Maka pinter-pinternya dalam interaksi, jangan terlalu banyak menyerang, jangan terlalu banyak menegur. Menegur itu kan sama dengan menyerang, menganggap yang lain salah. Orang itu punya fitrah kebenaran. Jadi jiwanya nyaman kalau merasa hidupnya ada dalam kebenaran. Sehingga kalau dia disalah-salahkan terus, jiwanya pasti gelisah, pasti tidak nyaman hidupnya. Maka yuk sesama teman yang arif, yang bijaksana kalau menegur. Cari waktu, cari momen, cari situasi yang pas, biar tidak meleset. Inginnya kebaikan, malah yang lahir persahabatannya bubar. Hari ini kan banyak, kita sering membahas sesuatu, inginnya menemukan yang lebih benar, lebih baik, tapi yang benar dan baik tidak ketemu, malah pecah, malah kehilangan sahabat, kehilangan teman. Nah, ini karena apa? Kalau bahasanya Konfusius tadi ya, terlalu sering menegur, sehingga akhirnya yang lain jadi tidak nyaman. Kita bareng orang yang tiap hari ngingetin kita kan jadi nggak nyaman. Ada temennya duduk di masjid silo dong. Begitu silo, jangan dangak dong, dingkluk. Jangan, itu sebel kan kita, apa-apa diingatkan. Gelasnya jangan sebelah kanan, sebelah kiri. Terus HP-nya dimatikan, ditengkuripin, jangan dilepas. Itu kan jwatul sampai detail gitu kan jengkel. Paling kan terus kita minggir. Teman kita juga begitu, kalau tiap hari diingetin. Orang Islam itu ya jangan 5 waktu, tambah-tambah tahajud lah. Nanti terus pagi-pagi gini kok malah HP-nan, sholat duha, rezeki kita akan dikalahkan. Tiap hari gitu terus ya mesti sebel. Jadi pinter-pintermu menasehati dan menegur. Nah, ini yang sering dikutip orang. Kata Konfusius, lebih memalukan kalau kita tidak percaya kepada teman kita daripada saat kita ditipu oleh mereka. Jadi dalam hal kehormatan kita sebagai seorang sahabat, mending aku ditipu daripada aku tidak percaya pada mereka. Jadi ini hubungannya dengan kualitas diri kita. Kalau kita tidak percaya pada sahabat, ya berarti kita tidak punya kualitas, tidak punya integritas tadi. Di antara ciri sifat yang utamanya orang itu kan bisa percaya pada orang lain. Nah, jadi mending aku ditipu tidak apa-apa daripada aku jadi orang yang tidak bisa percaya pada orang lain. Ini prinsip, nanti bisa direnungi lagi di kamar. Kenapa kok tidak percaya pada orang itu lebih memalukan daripada kalau kita ditipu. Kalau kita ditipu kan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kualitas diri kita. Kita masih tetap mulia, beda dengan kalau kita menipu. Tidak apa-apa aku ditipu, asalkan aku masih punya sifat baik, yaitu bisa percaya pada orang lain. Ketika kita ditipu itu kan berarti sebenarnya kita masih punya sifat baik, yaitu kita percaya, sehingga kita bisa ditipu akhirnya.
Alhamdulillah aku ditipu. Berarti aku masih punya sifat baik, yaitu bisa percaya pada orang lain. Lu hidup di dunia ini, bayangkan kalau semua orang tidak saling percaya. Kiamat besok pagi. Ya kan? Misalnya kalian masuk ke sini, saya tidak percaya Pak Faiz nanti yang diomongkan baik-baik semua, awas nanti. Awas kalau ngomong. Nah, itu kan sudah ngancam sampai sini. Saya juga begitu. Saya tidak percaya kalian ini mau belajar beneran. Paling cuma nyari minum aja. Paling cuma ada yang ditaksir aja. Semuanya serba gitu. Ruwet hidup ini. Kalau tidak ada yang percaya, maka kualitas bisa percaya pada orang lain itu salah satu keutamaan. Makanya sebenarnya ketika kita ditipu orang, itu paling tidak membuktikan bahwa oh, saya itu masih manusia yang punya budi. Buktinya apa? Saya masih bisa percaya pada orang lain. Makanya kalimat ini memahami dalamnya begitu. Jadi lebih memalukan kalau kita tidak punya kepercayaan pada teman kita daripada kalau teman kita nipu kita. Ketika kita ditipu teman, berarti menunjukkan bahwa kita masih punya kualitas sahabat yang baik. Masih bisa percaya pada orang lain. Nah, ini menarik. Kalau ini lebih dalam ya. Ini bukan sahabat yang seperti tadi. Lain waktu kita mendalami ini. Kediaman atau keheningan adalah sahabat sejati yang tidak pernah mengkhianati. Ini kapan-kapan lah ya kita membahas tentang hening, kediaman. Ya karena kalau manusia, siapapun dia, keramaian, keriuhan, itu selalu di situ ada potensi pengkhianatan. Tapi dalam keheningan kita ketemu banyak manfaat, banyak keuntungan, dan tidak mungkin dikhianati. Kediaman kita jarang kita sesali. Yang sering kita sesali kan pas kita banyak ngomong. Jarang kita menyesal, kenapa ya aku kok tidak banyak ngomong, kok tadi aku sering diam. Itu kan kita tidak terlalu menyesalnya, tidak banyak. Tapi aku tadi ngomong apa yo, aku tadi banyak ngomong apa. Itu kan sering kita malah menyesal. Maka keheningan itu adalah sahabat sejati yang tidak pernah mengkhianati. Terakhir ini juga agak dalam maknanya. Benih itu tumbuh dalam keheningan, tetapi pohon roboh dengan suara yang hebat. Kehancuran itu nyaring, tetapi pertumbuhan tidak. Inilah kekuatan dari kesunyian. Ini sebenarnya sindiran besar pada kita hari ini. Peradaban kita hari ini adalah peradaban yang modusnya adalah viral dan kehebohan. Kita ingin rame. Jadi kehebohan, kenyaringan. Kita merasa tidak ada kalau kita tidak bersuara. Padahal pertumbuhan itu hening. Sementara kehancuran itu ramai, ribut. Orang belajar itu hening, orang tawuran itu ramai. Jadi kehancuran itu ribut. Makanya mari kita mulai introspeksi deh. Jangan-jangan peradaban kita hari ini yang semakin lama semakin ramai, itu memang ciri-ciri pohon yang roboh. Sebentar lagi hancur kalau kita tidak mampu menarik diri sebentar ke dalam keheningan. Kita juga yang terlibat dalam keriuhan-keriuhan yang tidak penting, itu menunjukkan bahwa kita tidak tumbuh. Karena tumbuh itu dalam hening. Tidak tumbuh itu kita tidak semakin baik. Ya alhamdulillah kalau kita stagnan saja, tidak berkembang. Semoga tidak merosot lebih buruk dari sebelumnya. Jadi
Ini bahan introspeksi nanti pulang ke rumah. Bahwa kalau ingin kita semakin baik, tumbuh mental spiritual kita, carilah lebih banyak momen-momen hening. Bukan momen-momen ribut dan ramai. Karena di dalam kejernihan kita akan menemukan banyak mutiara-mutiara kebijaksanaan. Dalam keheningan itulah kita akan ketemu dengan diri kita sendiri. Dan dalam keheningan pula kita ketemu teman yang tidak mungkin mengkhianati. Malam hari ini kita belajar bagaimana berteman yang baik dan mencari teman yang baik dan membentuk diri kita menjadi teman yang baik.